Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 21 April, judul renungan kita, Orang Kristen yang Sangat Baik. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kapten Bates mereformasi dirinya sepenuhnya, selangkah demi selangkah. Pertama, dia berhenti minum minuman keras. Kemudian dia memutuskan untuk berhenti minum anggur juga. Para pelaut lain mengolok-oloknya, tetapi itu tidak menggoyahkannya. Ketika hari ulang tahun George Washington tiba dan orang-orang ingin bersulang, dia bersulang dengan air putih. Selanjutnya, Bates memutuskan untuk berhenti merokok dan mengumpat. Keduanya sangat sulit untuk dihentikan. Dia juga mulai mempelajari Alkitabnya. Dia menulis kemudian, "Saya menyimpulkan bahwa saya telah membuat diri saya menjadi orang Kristen yang cukup baik." Anak-anak, Anda dapat melihat bahwa pengetahuan Bates tentang Allah dan jalannya sangat terbatas. Anehnya, pada saat itu ia bahkan tidak berdoa. Siapapun yang telah mencoba untuk menjadikan dirinya seorang Kristen yang baik akan berkata, "Semoga berhasil." Untuk beberapa alasan, Bates tidak begitu senang dengan semua reformasi yang dilakukannya seperti yang dia harapkan. Ada sesuatu yang mengganggunya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Dalam suatu perjalanan, istrinya mengirimkan sebuah perjanjian baru dan sebuah puisi tentang hal-hal rohani. Bates mulai merasakan keyakinan, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia benar-benar mempertimbangkan untuk bunuh diri pada satu titik. Dia tahu apa yang dia butuhkan adalah doa, tetapi dia tidak ingin anak buahnya melihatnya. Dia membuat sebuah tempat rahasia di bawah meja di dalam kabinnya untuk berdoa. Dia mengatakan bahwa bulu kuduknya berdiri saat pertama kali mencobanya. Ketika seorang anggota kru yang sakit meninggal, dia berpikir, "Bagaimana jika itu adalah saya? Saya tidak siap untuk mati." Ke dalam lemari doa di bawah mejanya, ia pergi, berdoa, menangis, dan mengakui keinginannya. Ia berjanji kepada Tuhan bahwa ia akan melayani dan menghormatinya, dan akhirnya merasakan kedamaian menyelimutinya. Kemudian, sesuatu berubah. Alih-alih menghabiskan seluruh energinya untuk memperbaiki diri, Bates menghabiskan waktu setiap hari untuk berdoa, belajar Alkitab, dan bermeditasi. Sejak saat itu, Bates adalah seorang manusia baru. Ketika ia mendengar pesan Advent beberapa tahun kemudian, ia menerimanya dalam beberapa bulan, dan ketika sebuah panggilan dibuat untuk konferensi umum pertama dari semua orang percaya Advent di dunia, Bates adalah salah satu dari 16 orang yang menandatanganinya. Dia adalah orang pertama dari semua orang yang kemudian menjadi penganut Masai Advent hari ke-7 yang memeluk gerakan ini. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang mengejar kami hingga kami menemukan Engkau, jangan pernah menyerah. Jangan menyerah pada saya, pada keluarga saya,
pada teman-teman saya. Tolonglah kami untuk berhenti berusaha memperbaiki diri dan menjadikan diri kami sebagai orang Kristen yang baik, tetapi serahkanlah diri kami sepenuhnya kepadamu, dan biarlah Engkau menjadikan kami sebagai orang Kristen yang mengasihi dengan sempurna. Amin.